Bab 1163. Pemilihan pewaris pertama keluarga Kalisto berjalan sesuai rencana. Kali ini, itu bukan hanya tentang kekuatan. Dukungan inti juga akan dipertimbangkan, sementara bahkan kekuatan eksternal akan dihitung. Akan sia-sia jika mereka hanya memiliki kekuatan tetapi tidak dapat meyakinkan massa. Kekuatan diperlukan untuk kekuatan yang besar, tetapi lebih penting untuk mengoordinasikan urusan seluruh keluarga, memimpin keluarga ke jalan yang benar, dan memperkuat keluarga. Oleh karena itu, ini bukan pertempuran kekuatan yang sederhana. Para kandidat juga akan diuji kemampuan lainnya. Meski Beck dan Micha paling berpotensi menjadi kepala generasi muda, bukan berarti hanya mereka yang ambil bagian dalam pemilu kali ini. Keturunan langsung lainnya juga ikut ambil bagian. Tidak ada yang bisa memastikan apakah akan ada kuda hitam di antara mereka. Namun, setelah 1 hari penuh, tidak ada tanda-tanda kuda hitam. Pemilihan pewaris pertama keluarga Kalisto berakhir dengan kemenangan Beck dengan sedikit keuntungan. Namun, bahkan jika Beck menang, dia tidak mendapatkan pengakuan resmi dari para Grandmaster. Dia hanya bisa menjadi kepala generasi muda jika para Grandmaster mengakuinya. Pada saat itu, dia akan mengendalikan seluruh keluarga setelah kepala saat ini turun tahta. Pemilihan keluarga Kalisto sudah selesai. Silakan pindah ke aula resepsi untuk menunggu Grandmaster sehingga kami dapat memberi hormat kepada leluhur kami. Setelah itu, kami akan mengumumkan hasilnya. Inti keluarga pindah ke aula resepsi keluarga Kalisto satu demi satu. Dalam perjalanan, Beck menerima berkah semua orang dengan semangat tinggi. Saat ini, sudah diputuskan. Beck hampir pasti menjadi kepala generasi muda berikutnya. Tidak ada yang akan mengubah itu lagi. Selamat atas kemenangannya, Tuan Beck. Begitu Grandmaster ada di sini dan kami memberi hormat kepada para leluhur, Anda akan menjadi kepala generasi muda. Semua orang mengharapkan Anda untuk memenangkan kemenangan terakhir, Tuan Beck. Anda pasti akan memimpin keluarga Kalisto menuju lebih banyak kejayaan di masa depan. Tuan Beck adalah seorang jenius yang langka dalam keluarga. Tuan Beck adalah seorang jenius yang langka dalam keluarga. Anda adalah orang terpilih di wilayah kerajaan, jadi tidak aneh bagi Anda untuk memenangkan kemenangan terakhir. Inti keluarga yang tak terhitung jumlahnya memuji Beck. Beck tidak berani bertindak sembrono ketika dihadapkan dengan begitu banyak niat baik dari para tetua inti. Meskipun dia hanya kepala generasi muda, dia akan membutuhkan dukungan orang-orang ini setelah dia menjadi kepala yang sebenarnya dan mengambil alih keluarga. Jika tidak, hidupnya akan sulit. Dia hanya bisa berhenti takut pada orang-orang ini setelah dia mengambil kendali penuh atas keluarga. Terima kasih, sesepuh. Mulai sekarang, saya membutuhkan dukungan Anda. Jika saya melakukan kesalahan, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Beck menyatukan tangannya dan berkata dengan sopan. Tuan Beck, Anda terlalu sopan. Anda adalah kepala generasi muda keluarga Kalisto. Siapa yang akan kami dukung jika bukan Anda? Ya, kami pasti akan mendengarkan perintah Anda, Tuan Beck. Micha mengikuti di belakang dengan sedih. Dia melihat semua orang berputar di sekitar Beck. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak iri. Tidak hanya dia iri, tetapi dia juga cemburu dan benci. Jika Beck tidak ada, ini semua akan menjadi miliknya. Bahkan jika Beck hampir dipastikan menjadi kepala generasi muda, Micha tidak akan menyerah. Butuh beberapa waktu bagi Beck untuk beralih dari kepala generasi muda menjadi kepala keluarga. Jika sesuatu terjadi pada Beck di tengah jalan, seperti yang terjadi pada Fergus, semuanya akan kembali ke Micha. Micha menatap Beck di depannya dengan kebencian di matanya. Keluarga Kalisto bertukar basa-basi dan tiba di aula resepsi keluarga Kalisto. Kepala keluarga, Marco Kalisto, tidak duduk di kursi utama. Sebaliknya, dia duduk di baris pertama aula. Ini karena Grandmaster akan segera datang, dan kursi itu disediakan untuknya. Semua jenis makanan dan anggur mewah diletakkan di atas meja di aula. Bab 1164. Setelah semua orang duduk sesuai, Marco berdiri dan berkata, terima kasih atas kerja kerasnya, semuanya. Mari kita berpesta. Kami akan memberi hormat kepada leluhur kami setelah Grandmaster ada di sini. Kemudian, kami akan mengumumkan kandidat terakhir untuk kepala. Dari generasi muda. Bagian tengah aula menjadi hidup. Segera setelah mereka makan, seseorang mengangkat gelas anggur mereka untuk bersulang untuk Beck, kepala generasi muda berikutnya. Beck tidak menolak. Bagi mereka yang berkuasa, anggur seperti minuman sehari-hari bagi mereka. Itu tidak akan mempengaruhi tubuh mereka tidak peduli berapa banyak mereka minum. Micha memandang Beck dengan rasa iri, dan benci. Semua orang memandang Beck saat dia minum sendiri. Ini adalah realitasnya. Sehari yang lalu, beberapa inti akan mengelilinginya dalam pertemuan keluarga seperti ini. Sekarang, tidak ada orang di sekitarnya. Waktu berlalu perlahan. Sementara semua orang minum dengan gembira, 2 orang berjalan ke aula resepsi. Semua inti menghentikan apa yang mereka lakukan dan kembali ke tempat duduk mereka. Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki tua. Orang itu adalah salah satu dari 5 Grandmaster keluarga Kalisto. Dia adalah Cirrus Kalisto, seorang ranker Mid Infinity.
Sementara itu, ada seorang pria yang bersembunyi di balik jubah hitam di belakang Cirrus. Pria itu menutupi dirinya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, para tetua keluarga Kalisto semua terkejut. Menurut latihan biasa, Cirrus, seorang Ranker Mid Infinity, tidak akan pernah datang ke sini. Kelima Grandmaster adalah Infinity Rankers. Dua berada di peringkat Infinity pertengahan, sementara tiga lainnya berada di peringkat Infinity pemula. Biasanya, mereka akan mengirim seorang Grandmaster di Infinity Rank pemula untuk acara semacam ini. Namun, kali ini, Cirrus, seorang Ranker Mid Infinity, ada di sini. Tampaknya para Grandmaster sangat menghargai pemilihan ini. Semua orang melihat ke arah Beck. Meskipun ini hanya perubahan kecil, secara tidak langsung dapat membuktikan betapa Grandmaster menghargai kepala generasi muda ini. Beck sangat senang sampai dia gemetar. Jika Grandmaster Cirrus datang ke sini, itu menunjukkan betapa keluarganya menghargai dia. Dia memutuskan diam-diam bahwa dia ingin memimpin keluarga untuk melangkah lebih jauh. Bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Drake peringkat pertama, mereka harus berada bermil-mil di depan keluarga di belakang mereka. Cirrus berjalan ke kursi utama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu juga mengikuti di belakangnya dengan tenang. Pada saat ini, para tetua di aula berdiri. Mereka menyatukan tangan, membungkuk, dan menyapa dengan hormat, "Salam, Grandmaster." "Duduk, semuanya," kata Cirrus tenang. "Terima kasih, Tuan Besar." Ketika semua orang sudah duduk, Cirrus bertanya, "Apakah kamu sudah memilih kepala generasi muda?" Kepala, Marco, maju ke depan dan menjawab, "Grandmaster, sudah." Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Beck, "Kemarilah, Beck." Beck menenangkan hatinya yang bersemangat dan berjalan ke tengah aula. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Grandmaster. Saya harap Anda baik-baik saja." Cirrus memandang Beck dan berkata, "Bagus, kamu tidak buruk. Saya harus memuji kamu karena menonjol di antara begitu banyak anak Kalisto." "Terima kasih, Tuan Besar." Beck menangis penuh semangat. "Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Kamu masih harus mengalahkan satu orang lagi untuk menjadi kepala generasi muda." "Siapa?" Beck mengangkat kepalanya dan bertanya. "Saya." Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata. Beck merasa bahwa suara ini terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu. Bukan hanya dia, yang lain di aula juga merasakan hal yang sama. Bab 1165. "Apakah kamu Fergus?" Seseorang berseru. "Fergus, bagaimana itu mungkin?" Semua orang di aula memandang pria berjubah hitam itu dengan tak percaya. Namun, setelah diingatkan, mereka menemukan bahwa suara itu memang mirip dengan suara Fergus. Mungkinkah itu Fergus? Tapi bukankah Fergus benar-benar lumpuh, tidak bisa berdiri lagi? Kenapa dia ada di sini? Pertanyaan muncul di hati semua orang. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berbicara. Namun, suara ini membuat semua orang menggigil. "Touch touch touch, aku tidak menyangka kalian semua mengingatku. Aku merasa sangat bangga." Setelah pria berjubah hitam itu mengatakan itu, dia perlahan-lahan menarik kembali tudungnya, memperlihatkan wajah yang familiar. Siapa lagi kalau bukan Fergus? Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat Fergus. Dia sudah lumpuh, tapi mengapa dia di sini tidak terluka? Apakah Grandmaster menyelamatkannya? Namun, bahkan Kaisar Nimbus tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Fergus saat itu, apalagi sang Grandmaster. Kecuali ada seseorang dari peradaban yang jauh lebih tinggi di luar Bima Sakti atau ada beberapa harta surga dan bumi yang sangat berharga yang dapat menyembuhkan Fergus sepenuhnya. "Fergus, kamu lumpuh. Bagaimana kamu bisa tetap berdiri?" "Ini tidak mungkin. Tidak mungkin." Ketika Beck melihat wajah Fergus, dia bertanya dengan keras. "Bagaimana tidak mungkin? Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami oleh semut." "Berhentilah berjuang, dasar sampah tingkat bawah," kata Fergus dingin. "Semut, sampah. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Fergus, jadi bagaimana jika kamu bisa berdiri lagi? Kamu bukan lawanku sebelum kamu lumpuh, dan kamu tidak akan menjadi sekarang. Pergi sekarang jika kamu mau. Pintar, kembalilah ke tempat asalmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan." Beck menunjuk hidung Fergus dan berteriak emosional. Dia pikir dia bisa segera menjadi kepala generasi muda keluarga. Oleh karena itu, penampilan Fergus menciptakan rasa krisis yang kuat di hatinya. Akan lebih baik jika Fergus datang sendiri, tapi dia datang bersama Grandmaster Cirrus, jadi ini menunjukkan masalah besar. Tidak peduli seberapa luar biasa Beck, dia tidak akan pernah menjadi kepala generasi muda tanpa pengakuan para Grandmaster. Pada akhirnya, kelima Grandmaster mendukung keluarga. Mereka adalah pilar keluarga. Setiap keputusan harus melalui mereka sebelum mereka dieksekusi. Jika Fergus datang dengan Grandmaster, itu berarti dia mungkin mendapatkan pengakuan Grandmaster sebelumnya. Bagaimana Beck bisa menerima ini? Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi usahanya sekarang beralih ke orang lain. "Oh, Beck, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menjadi tanpa ampun," ejek Fergus.
Saat itu, Beck adalah pesaing terbesarnya. Sekarang, Beck seperti semut baginya. Ini adalah perubahan suasana hati yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan. Fergus, karena kamu bisa berdiri lagi, aku harus menyarankan kamu untuk menghargai hari-hari ketika kamu masih memiliki kesehatan. Berhentilah mencoba mengadili kematian. Jika orang lain dapat melumpuhkanmu, aku juga bisa. Apakah kamu yakin kamu akan sangat beruntung? Berdiri lagi saat itu terjadi. Sebaiknya kau berpikir jernih, Beck menatap Fergus. Kamu ingin melumpuhkanku. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika kamu bisa melakukannya, kamu akan tetap menjadi kepala generasi muda. Apakah kamu nyata? Tentu saja, Grandmaster adalah saksiku. Jika kamu memiliki kekuatan untuk melumpuhkanku, kamu tidak akan dihukum dan akan menjadi kepala generasi muda. Saat itu, kamu akan mendapatkan semua sumber daya untuk kultivasimu. Grandmaster, Beck memandang Cirrus dan bertanya. Cirrus tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk, mengisyaratkan bahwa Fergus mengatakan yang sebenarnya. Bab 1166. Beck sangat gembira ketika dia melihat Grandmaster mengangguk. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ekspresi mengejek Fergus yang menunjukkan dia aman dalam pengetahuan bahwa dia mendapat dukungan, Beck tahu ini pasti jebakan. Karena sudah sampai pada titik ini, Beck tidak bisa kembali sekarang. Apapun yang terjadi, dia harus melawan Fergus. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan posisi kepala. Beck menegakkan punggungnya, dan energinya bergeser. Fergus, apa kau yakin ingin menghalangi jalanku dan melawanku sampai mati? Beck, bukankah kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu layak melawanku sampai mati? Fergus menyeringai meremehkan. Karena kamu sangat meremehkanku, kamu harus turun ke sini. Kami akan pergi ke sana dan bertarung beberapa ronde. Pemenangnya adalah kepala generasi muda. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Beberapa ronde. Baiklah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku dalam satu gerakan. Biarkan semua orang melihat seberapa kuat dirimu. Setelah Beck mengatakan itu, Fergus menghilang dari pandangannya. Jantungnya berhenti berdetak. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia merasakan sakit yang hebat di kepalanya ketika dia akan bertindak. Kemudian, Beck merasa pusing. Mulut, hidung, mata, dan telinganya mulai berdarah. Dia perlahan menoleh dan menatap Fergus dengan mata merah darah. Kakak kau biadab. Kemudian, kegelapan menyelimutinya. Pada saat ini, Fergus berdiri di belakang Beck, salah satu tangannya di atas kepala Beck. Setelah Beck jatuh ke tanah, dia akhirnya menarik kembali tangannya. Sebuah kekalahan. Kekalahan yang menghancurkan. Selama ini, Beck tidak pernah menolak. Dia meninggal bahkan sebelum dia bisa mencatat apa yang sedang terjadi. Bahkan para tetua inti dari keluarga Kalisto tidak dapat melihat apa yang dilakukan Fergus. Dia terlalu cepat. Pada saat ini, semua orang mengerti. Fergus telah menjadi kekuatan yang tak tertahankan. Tidak diragukan lagi, dia pasti telah mengambil beberapa harta surga dan bumi yang sangat berharga, jadi itulah sebabnya dia disembuhkan dan kekuatan tempurnya meningkat ke ketinggian yang menakutkan. Namun, para tetua inti keluarga tidak bisa mengerti. Jika Grandmaster memiliki sesuatu yang begitu berharga dan bagus, mengapa dia menggunakannya pada Fergus? Fergus tidak berguna, tidak apa-apa jika dia lumpuh. Apakah Grandmaster bingung, mengapa dia menggunakan benda yang begitu berharga pada Fergus? Itulah yang ditanyakan oleh para tetua inti. Tentu saja, mereka hanya bertanya-tanya ini di dalam. Mereka tidak akan berani mengatakannya dengan keras untuk menanyai Grandmaster. Adapun kematian Beck, tidak ada seorang pun selain keluarga langsungnya yang akan peduli. Jenius yang sudah mati bukan lagi jenius. Sang Grandmaster bahkan tidak memarahi Fergus. Dia pasti setuju untuk membiarkan Fergus melakukan itu. Orang-orang lainnya tidak berani mengeluarkan suara. Bab 1167. Maaf, saya tidak mengontrol kekuatan saya, dan saya berlebihan, kata Fergus acuh tak acuh. Bahkan jika dia meminta maaf, nada dan sikapnya acuh tak acuh. Beck hanyalah semut baginya. Dia pasti akan mati setelah menyinggung Fergus. Aula keluarga Kalisto hening. Tidak ada yang berani mengatakan apapun atau membela Beck. Fergus melihat sekeliling. Para tetua inti tidak berani menatap matanya, terutama yang dulu mendukungnya. Kembali ketika Fergus lumpuh, mereka segera pergi ke orang lain. Sekarang Fergus telah kembali secara ajaib dengan kesehatan yang baik dan bahkan menjadi begitu kuat, hidup mereka akan sengsara jika mereka tidak memikirkan cara untuk mendapatkan pengampunan Fergus. Bagaimanapun, Grandmaster mendukung Fergus sepenuhnya. Fergus merasa senang ketika dia melihat inti-inti itu berpaling darinya. Ini terasa luar biasa. Keluarga Kalisto hanyalah langkah pertama. Segera, Bima Sakti akan merangkak di bawah kakinya. Dia percaya hari ini akan segera tiba. Planet Bak adalah planet kecil yang hidup. Pada saat yang sama, itu adalah planet Balu. Setelah ditemukan oleh keluarga Grimm dan tanda budak ditanam lebih dari 300 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi jurang penderitaan.
Karena planet Bug sangat jauh dan kecil, dan orang-orang di sini memiliki bakat yang terbatas, keluarga Grimm membawa pergi kepala planet, yang juga ayah Balu, dan keluarganya. Keluarga Grimm meninggalkan beberapa orang di planet ini dan tidak pernah memperhatikan mereka. Sementara itu, orang-orang yang ditinggalkan keluarga Grimm menjadi tiran lokal planet Bug, yang menguasai segala sesuatu di planet ini. Namun, keluarga Grimm juga membawa beberapa teknologi canggih, menyebabkan planet Bug menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan lebih dari 300 tahun yang lalu. Bahkan kapal perang galaksi tercepat akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk datang ke sini dari wilayah kerajaan. Di sisi lain, dibutuhkan sekitar 4 atau 5 bulan bagi Octagon untuk datang ke sini. Waktu berlalu perlahan. David dan gengnya mengendarai Galaxy Warship ke planet Bug. Sebulan kemudian, kapal perang galaksi mendekati planet Bug. Balu mulai gelisah dan cemas. Dia khawatir planet Bug akan menjadi gurun. David tidak dapat menghiburnya mengenai hal ini. Sejujurnya, jika David menghadapi hal yang sama seperti Balu dan jika Pavan menanam tanda budaknya di bumi, dia akan lebih gelisah dan cemas daripada Balu untuk kembali ke bumi setelah ratusan tahun. Dua hal besar terjadi di wilayah kerajaan bulan ini. Pertama, seiring berjalannya waktu, berita tentang keluarga Grimm yang dihancurkan mulai menyebar di wilayah kerajaan, menarik perhatian banyak orang. Keluarga Grimm tidak biasa. Mereka adalah keluarga besar dengan 4 Infinity Ranker dan berada di peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Satu, mereka bukan siapa-siapa di wilayah kerajaan. Pada akhirnya, mereka dimusnahkan begitu diam-diam. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan ini? Semua orang menebak siapa yang melakukan ini. Tentu saja, ada banyak versi cerita. Bab 1168. Kekaisaran Bima Sakti tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Sebelum antusiasme keluarga Grimm musnah mereda, lebih banyak berita besar menyusul. Keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua dari 8 keluarga terkemuka, mengumumkan kepala mereka, Marco, akan turun tahta. Fergus sekarang akan mengambil alih keluarga Kalisto. Setelah berita ini keluar, wilayah kerajaan meletus. Banyak dari mereka tidak percaya ini. Lagi pula, berapa umur Fergus? Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa mengambil alih keluarga yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Banyak dari orang-orang terpilih yang seusia dengannya masih berjuang keras untuk posisi pewaris pertama. Namun, Fergus telah mengambil langkah maju dan menjadi kepala keluarga Kalisto. Ini adalah perbedaan besar dalam kemampuan. Apalagi kabar yang beredar belum lama ini menyatakan Fergus adalah seorang lumpuh dan hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Sekarang, dia tidak hanya pulih, dia bahkan menjadi kepala keluarga Kalisto. Ini sangat sulit dipercaya. Namun, ini sekarang fakta. Keluarga Kalisto mengumumkan ini sendiri, jadi itu pasti nyata. Kali ini, Fergus jauh di depan teman-temannya dan mereka yang lebih tua darinya. Setelah Fergus mengambil alih keluarga, dia mulai putus asa mencari David. Sekarang, dia memiliki kekuatan dan waktu untuk membalas dendam. Fergus tidak akan berada di tempatnya jika David tidak melumpuhkannya, tetapi Fergus tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang dibawa David kepadanya. Fergus hanya akan senang jika David mengalami rasa sakit yang sama atau bahkan lebih melemahkan daripada dirinya. Selain itu, wanita itu Mia berani memperlakukannya seperti ini. Fergus sudah tahu apa yang akan dilakukannya pada Mia. Dia akan menangkap dan kemudian menyiksanya. Dia harus membuat Mia mati dengan ketakutan yang tak terbatas. Saat ini, Fergus menjadi semakin tidak manusiawi. Sebaliknya, dia seperti binatang buas. Setelah menyatu dengan gen ular berkepala 9, kekuatannya meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama, efek sampingnya juga terlihat. Setelah mencari, Fergus mendapat beberapa petunjuk kemana David berasal dari beberapa pemburu hadiah. Dia mengetahui bahwa David terakhir terlihat di Blue Star. Namun, dia telah pergi dan tidak ada lagi. Dari petunjuk itu, Fergus juga tahu tentang hubungan luar biasa David dengan Putri Astrid. Putri Astrid bahkan meminta seorang tokoh penting di militer, Ramos, untuk melumpuhkan putranya Burke hanya untuk membalaskan dendam David. Sekarang, bukan waktunya bagi Sang Ruil untuk menyatakan perang terhadap kekaisaran. Pertama, ini karena bantuan dari ular berkepala 9 belum datang. Kedua, Sang Ruil perlu memenangkan lebih banyak kekuatan sementara Kaisar Nimbus memulihkan diri sebelum bisa menang dalam pertempuran terakhir. Fergus bukanlah orang bodoh. Dia tahu Sang Ruil telah memberinya semua yang dia miliki sekarang. Tentu saja, dia tidak akan merusak rencana Sang Ruil karena masalah pribadinya. Namun, tidak dapat membalas dendam untuk saat ini dan menghancurkan David menjadi berkeping-keping membuat Fergus semakin brutal. Setelah dia menjadi kepala, Fergus akan terus-menerus menyelinap ke penjara untuk menangkap beberapa tahanan. Dia hanya bisa menenangkan amarah di hatinya untuk sementara dengan memakan manusia. Ini juga merupakan salah satu efek samping dari penggabungan dengan gen ular berkepala 9. Sementara itu, 5 Grandmaster Kalisto telah dirusak oleh Sang Ruil dan sekarang. Antek Sang Ruil. Awalnya, para Grandmaster dengan tegas menolak. Bukankah mereka akan melawan kekaisaran jika mereka bekerja dengan para pendosa Sang Ruil? Begitu kekaisaran mengetahuinya, seluruh keluarga mereka akan dibunuh.
Namun, setelah Sang Ruil Sinner yang dibawa Fergus untuk melihat para Grandmaster menunjukkan kekuatannya, para Grandmaster tidak punya pilihan selain setuju. Sang Ruil Sinner itu adalah Infinity Ranker yang terlambat. Jika mereka menolak, mereka akan bertarung dalam pertempuran ini. Bahkan jika kelima Grandmaster bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Infinity Ranker yang terlambat. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Raja Sang Ruil melukai Kaisar Nimbus dan keuntungan yang dijanjikan Sang Ruil setelah menggulingkan Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Kalisto akhirnya setuju untuk bekerja dengan para pendosa Sang Ruil untuk menggulingkan Kekaisaran. Saat ini, keluarga Kalisto berada di pihak Sang Ruil Sinners. Bab 1169. Planet Drake di wilayah kerajaan. Ini adalah planet keluarga Drake, keluarga peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Keluarga Drake tidak sama dengan keluarga lainnya. Mereka bukan hanya yang tertua, tetapi mereka juga yang memiliki latar belakang terkuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika 7 keluarga lainnya bekerja bersama, mereka tidak akan menjadi lawan keluarga Drake. Begitulah keluarga Drake. Bahkan jika mereka juga termasuk di antara 8 keluarga terkemuka, kekuatan mereka tidak setingkat dengan 7 keluarga lainnya. Planet Drake adalah planet hidup yang sangat besar, dan itu berkali-kali lebih besar dari matahari. Semakin besar planet, semakin besar tarikan gravitasinya. Jika penduduk bumi biasa ditempatkan di planet Drake, mereka bahkan tidak akan bertahan sedetik pun. Untuk hidup normal di planet Drake, seseorang harus setara dengan God Ranker di bumi. Yang berarti orang-orang biasa di planet Drake semuanya akan menjadi God Ranker legendaris jika mereka ada di bumi. Inilah perbedaan antara bumi dan planet besar yang hidup di Bima Sakti. Kepala keluarga Drake saat ini, Gunnar Drake, bukan hanya kepala lembaga primo dari lembaga pertempuran Bima Sakti, tetapi dia juga yang terpilih terkuat di wilayah kerajaan. Selama pertarungan antara 9 institusi, Gunnar bahkan mengatakan dia bisa mengalahkan 8 institusi lainnya. Dia ingin melawan 8 kepala suku lainnya sendiri. Dia adalah sosok berpengaruh di antara generasi muda wilayah kerajaan, membuat banyak anak muda memandangnya. Di luar planet Drake, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba muncul pada saat ini. Target kita kali ini adalah keluarga Drake. Menurut informasi kami, mereka lebih kuat dari target kami sebelumnya. Ini juga merupakan kekuatan pertama dengan Infinity Ranker yang terlambat, para pendosa Sang Ruil akan mencoba mengikatnya. Kita harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Keluarga Drake adalah bagian penting dari rencana kami, jadi kami harus mengalahkan mereka, kata salah satu pria berjubah hitam. Ya, guru, jawab yang lain segera. Ayo pergi. Kemudian, para pria menuju ke planet Drake. Orang-orang berjubah hitam mengindahkan ke depan dan dengan sempurna menghindari semua kapal patroli di planet Drake. Cells tidak dapat mendeteksi mereka saat berada di level ini. Begitu mereka berada di planet Drake, mereka datang ke tanah leluhur di mana Grandmaster keluarga Drake tinggal di pengasingan mengikuti informasi yang mereka dapatkan. Mereka mendekati tanah leluhur keluarga Drake. Kemudian, mereka mendengar suara sebelum mereka masuk. Dari mana kalian semua? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tanah leluhur dan tanah suci keluarga Drake. Jika Anda tidak memiliki urusan apapun di sini, silakan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Petik 2. Aku ingin melihat Ragnar, kata pria berjubah hitam yang memimpin. Kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda bisa melihat Grandmaster Ragnar hanya karena Anda mau? Tersesat sekarang jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jika Anda mengambil langkah maju, jangan salahkan saya karena membunuh Anda semua. Petik 2. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Pria berjubah hitam itu memancarkan energi Infinity Ring yang terlambat, menyebabkan tanah leluhur keluarga Drake bergetar. Ah, siapa kamu? Pria berjubah hitam itu menjawab, Sang Ruil. Ketika orang dari keluarga Drake mendengar itu, hatinya bergetar, dan dia berkata, para pendosa Sang Ruil. Kami Sang Ruilians, bukan Sang Ruil Sinners, geram pria berjubah hitam itu. Jelas, kata pendosa, memicu dia. Kembali pada hari itu, Sang Ruil berada di level yang sama dengan Kekaisaran Bima Sakti. Mereka menguasai setengah dari Bima Sakti, dan sangat kaya. Sekarang, mereka bersembunyi di mana-mana seperti anjing liar. Mereka telah menderita begitu banyak keluhan dan menanggung begitu banyak rasa sakit selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kembali kemuliaan Sang Ruil. Bab 1170. Ini semua agar mereka bisa berdiri di puncak Bima Sakti dan menginjak-injak Kekaisaran Bima Sakti. Hari itu tidak terlalu jauh sekarang. Kamu pendosa Sang Ruil. Saya katakan lagi, kami Sang Ruilian Ortodoks, pria berjubah hitam itu menekankan lagi. Pada saat ini, dia mendidih. Jika dia tidak berada di tanah leluhur keluarga Drake dan mengikat keluarga Drake ke dalam rencana mereka, dia akan membunuh orang ini. Kamu adalah pendosa Sang Ruil. Apa yang Anda maksud dengan Ortodoks Sang Ruilian? Satu-satunya Ortodoks di Bima Sakti adalah Kekaisaran. Kamu hanya anjing liar, kata pria dari keluarga Drake setelah dia tenang. Apakah kamu memohon untuk mati? Pria berjubah hitam itu menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Suaranya terdengar seperti berasal dari neraka. Beraninya dia menghina Sang Ruil seperti itu. Tidak peduli siapa dia harus mati.
Setelah itu, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan cahaya hitam yang dingin keluar. Meskipun itu hanya serangan biasa, dia adalah Infinity Ranker yang terlambat, jadi rata-rata orang tidak akan bisa menahan serangan biasa darinya. Namun, serangan yang seharusnya menimbulkan banyak kebisingan ini tidak mengeluarkan suara apapun. Seolah-olah menghilang tanpa jejak ke dalam kehampaan. Pria berjubah hitam itu tahu tuannya ada di sini. Satu-satunya orang yang bisa memblokir serangannya tanpa membuat suara adalah seseorang yang setingkat dengannya. Ada banyak Grandmaster dalam keluarga Drake. Namun, menurut informasinya, hanya satu yang berada di akhir Infinity Ranker, dan itu adalah Ragnar. Memang, dia mendengar suara lain. Meninggalkan. Lalu aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Ragnar, karena kita sudah di sini, kita tidak berencana untuk pergi begitu saja. Kemarilah dan temui kami, kata pria berjubah hitam itu. Tidak dibutuhkan. Kamu harus pergi. Kami tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda dan Kekaisaran. Petik 2. Ragnar, aku tahu kamu ingin mengutamakan keselamatanmu di atas segalanya dan hanya memilih sisimu setelah. Pantai jelas, tapi maaf, Anda harus membuat pilihan sekarang. Anda harus memilih Kekaisaran atau Sangruil. Jika tidak, keluarga Anda akan berada di air panas tidak peduli siapa yang menang di masa depan. Anda harus memikirkan ini baik-baik. Apakah kamu mengancam kami? Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Ragnar bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan ancaman, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda akan membuat pilihan terbaik, kata pria berjubah hitam itu tanpa rasa takut. Apakah kamu tidak takut aku akan memilih Kekaisaran dan membunuh kalian semua? Tanya Ragnar. Ragnar, raja kita telah melukai Kaisar Nimbus. Saat ini, dia sedang memulihkan diri di planet Royal. Jatuhnya Kekaisaran tidak bisa dihindari. Saya percaya Anda akan membuat keputusan terbaik. Jika tidak, seluruh keluargamu akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi karenamu. Setelah pria berjubah hitam mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan dengan dingin, juga, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kita semua? Karena kita punya nyali untuk datang ke sini, itu berarti kita sudah membuat semua persiapan. Petik 2. Kami tidak takut dengan kekuatanmu yang sangat kecil. Anda dapat mencoba. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. Udara di sekitar mereka mulai menjadi berat. Pria berjubah hitam lainnya dan para Drakes, selain Ragnar, semuanya sangat gugup. Mereka tahu bahwa jika mereka mulai bertarung, kedua belah pihak pasti akan kalah. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh keluarga Drake atau Sangruil. Pemimpin pria berjubah hitam juga tidak menginginkan ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Drake, dia harus menunjukkan betapa kuatnya Sangruil. Dengan begitu, pihak lain akan waspada dan tidak memulai konflik dengan begitu saja. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, keluarga Drake akan angkuh begitu mereka melihatnya. Setelah beberapa saat, Ragnar memecah kesunyian dan berkata, masuk. Pria berjubah hitam yang memimpin tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian membawa pria berjubah hitam lainnya ke tanah leluhur keluarga Drake. Bab 1171. Pertempuran mengejutkan meletus di tanah leluhur keluarga Drake, yang menempati peringkat pertama dalam 8 keluarga terkemuka. Menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Drake, tanah leluhur tempat para tetua mereka tinggal telah diserang oleh sekelompok orang berjubah hitam. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka menggunakan metode yang sangat aneh. Meskipun keluarga Drake berhasil mengusir para penyerang, para tetua semuanya menderita luka dalam berbagai tingkat. Pada saat yang sama, keluarga Drake telah meminta kembalinya anggota senior inti mereka, yang berada di berbagai bagian wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan meledak menjadi hiruk-pikuk ketika berita itu dipublikasikan. Kekuatan keluarga Drake berbeda dari yang lain. Bagaimanapun, mereka menempati peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka. Kekuatan keluarga lain tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Drake. Terlebih lagi, keluarga Drake adalah satu-satunya di antara 8 keluarga terkemuka yang memiliki prajurit cadangan yang merupakan Infinity Ranker. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin ada orang yang berani menyerang mereka? Segera, semua orang di wilayah kerajaan bersiaga tinggi. Hal-hal telah dimulai dengan keluarga Grimm secara diam-diam dihilangkan, dan kemudian kepala keluarga Kalisto dengan rela menyerahkan tempatnya dan mengizinkan seorang anak muda untuk mengambil alih. Sekarang, bahkan keluarga Drake telah diserang. Hanya butuh sekitar 1 bulan untuk 3 peristiwa besar ini terjadi berturut-turut di wilayah kerajaan. Peristiwa keluarga Kalisto dapat dengan mudah dijelaskan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah terjadi dalam keluarga. Namun, eliminasi keluarga Grimm dan serangan keluarga Drake menunjukkan kemungkinan besar perubahan besar terjadi di wilayah kerajaan. Sementara itu, Kekaisaran Bima Sakti bahkan belum muncul. Hal itu menyebabkan beberapa orang mulai membentuk teori. Banyak yang bahkan berspekulasi bahwa Kekaisaran berada di balik insiden ini. Namun, asumsi itu tampak salah begitu mereka mempelajari teori lebih dalam. Jika Kekaisaran berada di balik insiden itu, tidak mungkin keluarga Drake akan selamat. Mereka akan menghilang tanpa jejak seperti yang dimiliki keluarga Grimm.
Selain itu, Kekaisaran tidak punya alasan untuk menyerang keluarga Drake. Meski begitu, jika Empire bukanlah dalang di balik layar, mengapa mereka tidak melangkah maju? Bagaimanapun, Empire adalah tubuh paling kuat di Bima Sakti. Mereka memiliki kekuatan penuh untuk mengontrol dan menjaga ketertiban di dalam Bima Sakti. Ketika planet warga dihancurkan di masa lalu, Kekaisaran akan mengirim orang untuk melakukan penyelidikan bahkan jika planet itu tidak berada di dalam wilayah kerajaan. Namun, kali ini, semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Kekaisaran tidak melakukan satu hal pun. Hanya ada 3 kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah bahwa Kekaisaran berada di balik insiden tersebut, atau mereka telah memberikan persetujuan diam-diam kepada organisasi lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah bahwa Kekaisaran mempertahankan keheningannya karena mereka melawan organisasi lain yang memiliki kekuatan lebih dari mereka. Yang ketiga adalah bahwa Kekaisaran sedang bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Namun, tidak peduli kemungkinan mana yang benar, apa yang terjadi pada keluarga Grimm dan keluarga Drake telah menyebabkan kepanikan melanda wilayah kerajaan. Organisasi yang kuat mulai mengurangi wilayah yang mereka pimpin. Selain itu, mereka meminta kembalinya atasan mereka dan memastikan semua orang berkumpul bersama di planet utama mereka. Dengan cara ini, juga akan lebih mudah bagi mereka untuk menangani insiden mendadak. Bagaimana jika mereka adalah target selanjutnya dari orang berjubah hitam? Tidak ada yang bisa memastikan. Seluruh wilayah kerajaan dapat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Bahkan planet perdagangan, yang biasanya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, menjadi sunyi. Orang-orang berikutnya yang menjadi kepala keluarga terkemuka semuanya telah diminta untuk kembali ke rumah. Banyak perusahaan yang menghambur-hamburkan uang menutup pintu mereka setelah kehilangan pelanggan terbesar mereka, memilih untuk menunggu sampai badai berlalu sebelum mereka melakukan langkah selanjutnya. Depresi ekonomi mulai terbentuk di wilayah kerajaan. Banyak planet bahkan menutup perbatasan mereka dan menolak masuk bagi para pelancong. Efek domino ini adalah akibat dari apa yang terjadi pada keluarga Grimm dan keluarga Drake. Wilayah kerajaan dan planet kerajaan adalah inti dari Kekaisaran Bima Sakti. Planet Royal juga merupakan planet hidup terbesar di Kekaisaran Bima Sakti. Pada saat itu juga, di sebuah rumah mewah yang terletak di planet Royal, Putri Astrid tampak bosan sambil menatap keluar jendela. Kehidupan setelah kembali ke planet Royal sangat membosankan. Putri Astrid merindukan hari-hari yang dia habiskan untuk mendengarkan David bercerita tentang penjelajahannya. Jika dia pernah mendapat kesempatan. Bab 1172. Dia benar-benar berharap mendapat kesempatan untuk melakukan ekspedisi bersama David. Jika itu pernah terjadi, itu pasti akan menjadi pengalaman yang mendebarkan dan tak terlupakan. Namun, identitasnya berarti bahwa keinginannya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Segalanya menjadi sedikit lebih baik ketika dia pertama kali kembali ke planet Royal. Setiap hari, anak laki-laki yang lebih tua mampir untuk mengobrol dan menghabiskan waktu bersamanya. Namun, mereka menjadi lebih sibuk selama beberapa hari terakhir, dan tidak punya waktu untuk menemaninya lagi. Semua orang di istana kerajaan tampaknya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Putri Astrid tidak melihat ayahnya kecuali pada hari dia kembali ke rumah. Dia tahu bahwa semua orang sibuk dengan Sang Ruil Sinners. Para pendosa Sang Ruil telah membuat penampilan agresif kali ini, dan tidak ada keraguan perang besar-besaran antara mereka dan Kekaisaran. Ayahnya, saudara laki-lakinya, dan pamannya semuanya sibuk mencari cara untuk berurusan dengan para pendosa Sang Ruil. Sejujurnya, Putri Astrid bersyukur atas penampilan Sang Ruil Sinners. Jika mereka tidak muncul, dia tidak akan pernah bertemu David. Jika itu masalahnya, dia masih akan melakukan perjalanan dengan damai melalui planet-planet yang berbeda sebelum dia kembali ke planet Royal dan melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Sekarang, setelah David masuk ke dalam hidupnya, rasanya seolah-olah seseorang telah melempar batu dan menciptakan riak dalam kehidupannya yang sebelumnya tenang. Dia awalnya tidak memiliki apapun untuk diharapkan dalam hidupnya, tetapi sekarang dia melakukannya. Dia berharap David akan memenuhi janjinya sesegera mungkin dan mengunjunginya di planet Royal. Namun, rasa terima kasihnya ada batasnya. Putri Astrid tidak ingin Sang Ruil Sinners yang jahat menang, juga tidak ingin ayah, saudara laki-laki, dan pamannya terluka. Dia berharap ayahnya akan mengusir mereka secepat mungkin, dan bahwa orang-orang di wilayah kerajaan dapat hidup damai sekali lagi. Setelah beberapa lama menatap keluar jendela, Putri Astrid bangkit dan berjalan ke ruangan lain. Dia duduk di depan Dulcimer, meletakkan tangannya di atasnya, dan mulai memetik senar dengan jari-jarinya yang gesit. Nada merdu terdengar. Sayangnya, tidak ada orang selain beberapa pelayan di dekatnya. Yang berarti hanya sedikit orang yang bisa mendengar melodi indah yang dia ciptakan. Bagaimanapun, Putri Astrid adalah peri harpa. Dia tidak diberi gelar hanya karena dia adalah seorang putri. Itu karena melodi yang dia ciptakan dengan Dulcimer benar-benar memesona dan membuat Putri Astrid tidak bangkit setelah dia selesai memainkannya. Sebaliknya, dia mengingat bagian yang dia lakukan untuk David. Selain ayah dan saudara laki-lakinya, David adalah pria pertama yang menyaksikannya tampil secara pribadi. Ya, itu mungkin dihitung sebagai yang pertama. Sayangnya, ada begitu banyak pengalaman pertama sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk mendedikasikan semuanya untuk David. Dia bertanya-tanya kapan dia akan punya waktu untuk mengunjungi Royal Planet lagi. Dia berjanji padaku.
Jadi, dia akan datang, kan? Dia akan datang. Aku tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak datang. Aku akan meminta ayah untuk menangkapnya dan menjadikannya menantunya. Tapi apakah itu akan membuatnya tidak senang? Siapa yang peduli, dia bisa tidak senang untuk semua yang saya pedulikan. Lagi pula dia menolak untuk datang mengunjungiku. Aku tidak peduli apakah dia bahagia atau tidak. Putri Astrid berpikir dalam hati. Ketika suara permainan Putri Astrid berhenti, seorang pelayan muncul di pintu masuk. Setelah melihat Yang Mulia menatap ke angkasa, dia tidak berani menyela dan hanya berdiri menunggu di dekatnya. Yang Mulia mulai tidak menatap apapun sejak dia kembali dari perjalanannya. Seringkali, dia menghabiskan sepanjang pagi menatap keluar angkasa. Terkadang, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Yang Mulia tidak pernah bertindak seperti ini di masa lalu. Teman-temannya semua bertanya-tanya apakah Yang Mulia telah dikutuk. Bab 1173. Nuansa merah segera muncul di wajah Putri Astrid ketika dia kembali dari perjalanannya menyusuri jalan kenangan dan menyadari ada seseorang di pintu. Setelah menyadari sang putri tidak lagi tenggelam dalam pikirannya, pelayan itu berkata dengan hormat, "Permaisuri meminta kehadiran Anda, Yang Mulia." "Ibu menginginkanku." "Baiklah, mengerti, kamu boleh pergi." Putri Astrid menjawab. "Ya, Yang Mulia." Pelayan itu pergi setelah dia selesai berbicara. Putri Astrid berdiri dan berjalan menuju tempat tinggal permaisuri. Dia tiba di gedung mewah lainnya setelah melewati taman dan koridor yang indah. "Yang Mulia." Para pelayan yang berdiri di pintu masuk gedung berkata sambil membungkuk memberi salam. "Di mana ibuku?" Putri Astrid bertanya. "Permaisuri sedang mengamati ikan, Yang Mulia. Aku akan mengantarmu padanya sekarang." "Itu benar, aku bisa pergi sendiri." Putri Astrid tidak menunggu jawaban sebelum dia berjalan melewati gedung dan tiba di kolam buatan. Seorang wanita berpenampilan elegan sedang memberi makan ikan di dalam kolam. Setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa fitur wanita itu mirip dengan Putri Astrid. Namun, usianya yang lebih tua membuatnya tampak lebih dewasa dan menggoda. Sementara itu, Putri Astrid tampak lebih muda. Namun, jika keduanya berdiri berdampingan, mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai saudara perempuan. Wanita yang penampilannya mirip Putri Astrid adalah istri pertama Kaisar Bima Sakti, Gamora Libra. Dia juga memegang gelar Mother of Planet Royal. Posisinya di kekaisaran tinggi, dan dia juga memiliki banyak kekuatan. Selain itu, Gamora telah lahir di Istana Bulan, yang menampung salah satu dari dua keluarga paling kuat di kekaisaran Bima Sakti. Mentornya adalah seorang penatua yang berada di Peak Infinity Ranker. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Gamora Libra adalah wanita paling kuat di kekaisaran Bima Sakti. "Ibu," Putri Astrid berseru gembira setelah melihat wanita itu. "Astrid, kamu di sini." "Cepatlah," kata Gamora, tersenyum sambil melihat ke atas. Putri Astrid bergegas mendekat, dan sesampainya di samping Gamora, bertanya, "Ibu, bagaimana ibu menemukan waktu untuk memberi makan ikan hari ini? Apakah ayah sudah meninggalkan tempat itu?" Akhir-akhir ini, Kaisar Nimbus pergi mengasingkan diri. Yang berarti Gamora telah bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang menyangkut kekaisaran Bima Sakti. Meskipun berbagai institusi kekaisaran Bima Sakti berdiri dan berjalan, masih ada banyak keputusan yang memerlukan persetujuan Kaisar. Karena Kaisar tidak hadir, maka Gamora harus memenuhi tanggung jawab ini. Artinya, Gamora tidak sempat menemani Putri Astrid karena kesibukannya. "Ya, ayahmu telah meninggalkan tempat itu, dan dia saat ini sedang rapat dengan para pangeran dan menteri. Saya akhirnya bisa istirahat. Aku lelah akhir-akhir ini, dan mengabaikanmu, Astrid. Sekarang ayahmu bertanggung jawab untuk mengawasi urusan kekaisaran sekali lagi, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganmu," kata Gamora, senyum penuh kasih di wajahnya saat dia meraih tangan Putri Astrid. "Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti Anda memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, saya akan baik-baik saja." Petik 2. Saya seorang wanita dan tidak tertarik untuk terlibat dalam urusan pria. Saya hanya tidak punya pilihan lain ketika ayahmu pergi mengasingkan diri, tetapi karena dia kembali beraksi, saya dapat mundur dan menonton dari kejauhan. "Ibu, apakah semua orang telah disibukkan dengan sang Royal Sinners baru-baru ini?" Putri Astrid bertanya. "Itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh ayahmu, saudara-saudaramu, dan para menteri, Astrid. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Para pendosa sang Royal adalah sekelompok badut yang tidak bisa berbuat banyak," kata Gamora menghibur. "Saya penasaran, para pendosa sang Royal belum melakukan apapun selama beberapa ratus tahun, yang berarti mereka pasti telah membuat banyak persiapan sebelum kemunculan mereka yang tiba-tiba di Bima Sakti. Saya pikir ada motif tersembunyi di balik kepulangan mereka dan bahwa ayah dan semua orang yang terlibat harus melanjutkan dengan hati-hati. Mereka mungkin sudah siap, tetapi kekaisaran belum berpuas diri selama beberapa ratus tahun terakhir. Lagi pula, dia ayahmu, jadi apa yang harus kamu khawatirkan? Semuanya akan diurus dengan dia di sini. Yang perlu kita lakukan adalah menyemangatinya dari pinggir lapangan," kata Gamora. "Baik, saya mengerti, Ibu. Saya yakin ayah akan mengusir pendosa sang Royal yang jahat ini keluar dari Bima Sakti." Putri Astrid mulai memberi makan ikan di kolam setelah dia selesai berbicara. Ikan-ikan ini bukanlah ikan biasa.
Masing-masing berwarna seperti pelangi, dan mereka tampak cantik. Bab 1174. Ikan pelangi tidak hanya memanjakan mata. Nilai mereka ada di dalam daging mereka. Tidak hanya segar dan lembut, tetapi mengkonsumsinya juga bermanfaat untuk budidaya. Setiap kali ikan pelangi terlihat di pelelangan, banyak orang akan menjadi gila mencoba membelinya, dan mereka akan selalu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, ada lebih dari 100 ikan pelangi yang disebutkan di atas di kolam. Putri Astrid fokus memberi makan ikan dan tidak memperhatikan ekspresi sedih yang sekilas muncul di mata Gamora. Dia hanya berusaha menghibur putrinya sekarang. Putrinya benar, para pendosa Sang Ruil telah membuat banyak persiapan dan membuat kemajuan yang agresif. Banyak insiden besar telah terjadi di wilayah kerajaan baru-baru ini. Kejatuhan keluarga Grimm dan keluarga Drake diserang semuanya menunjukkan para pendosa Sang Ruil kembali. Kali ini, tidak akan mudah bagi kekaisaran untuk menang seperti yang mereka harapkan. Yang terpenting, suami Gamora, yang dia pikir tak terkalahkan, telah terluka parah oleh Raja Sang Ruil Sinners. Meskipun Wilfred membantu penyembuhannya, dia masih belum sepenuhnya pulih bahkan setelah lebih dari sebulan. Raja Sang Ruil Sinners menderita luka yang bahkan lebih parah, tetapi Gamora tidak menganggap itu sebagai kabar baik. Di mata Gamora, suaminya, Nimbus Barlowe, adalah orang yang paling berkuasa di Bima Sakti. Dia tak terkalahkan. Meski begitu, dia telah terluka parah. Ini berarti kekaisaran tidak akan bisa menyingkirkan pendosa Sang Ruil dengan mudah. Mereka sudah dipersiapkan dengan baik, dan mereka akan berhadapan langsung dengan kekaisaran. Gamora tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan suaminya setelah dia terluka parah. Namun, ini adalah masalah orang dewasa, dan tidak ada gunanya dia memberitahu Astrid hal-hal ini ketika dia masih muda, dan seorang gadis pada saat itu. Mereka hanya akan membuatnya semakin khawatir. Jadi, Gamora tidak mengatakan yang sebenarnya. Astrid melemparkan makanan ikan ke udara, dan seekor ikan pelangi melompat keluar dari air untuk memperebutkan makanan itu. Ikan itu tampak seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Ibu, ini, lempar juga, kata Astrid. Keduanya mulai memberi makan ikan. Tak lama kemudian, Gamora berkata, Astrid. Hah, ada apa, Ibu? Tanya Astrid. Saya mendengar bahwa Anda telah menatap keluar angkasa akhir-akhir ini, dan bahwa Anda sering menghabiskan sepanjang pagi untuk melakukannya. Hah, tidak, kapan aku melakukan itu? Apa maksudmu dengan tidak? Apakah Anda tahu apa yang orang-orang katakan tentang Anda di belakang Anda? Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa putri kerajaan telah menatap linglung sehingga sepertinya dia dikutuk setelah dia kembali. Gadis-gadis terkutuk itu, aku akan memberi mereka pelajaran. Astrid berkata dengan marah sambil menggembungkan pipinya. Meskipun itu yang dia katakan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang drastis pada pelayannya. Pelayan putri Astrid sangat dekat dengannya sehingga mereka bisa dibilang bersaudara. Mereka mengenal Astrid dengan baik, itulah sebabnya mereka berani bergosip tentang dia di belakang punggungnya. Mereka tidak akan pernah berani melakukannya jika mereka melayani seseorang yang kejam. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melakukan zonasi? Gamora bertanya, senyum di wajahnya. Tidak banyak, aku hanya memikirkan pemandangan indah yang kulihat dalam perjalananku. Itu adalah pemandangan yang belum pernah kamu lihat di planet Royal, jawab Astrid gugup. Apakah begitu? Gamora memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menatap Astrid. Ya, itu benar. Astrid melihat Gamora menatapnya ketika dia selesai berbicara. Dia terdengar sedikit gugup saat dia bertanya, Ibu, kenapa? Kenapa kamu menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak, kamu tidak memiliki apa-apa di wajahmu. Tapi kamu punya sesuatu di sini, kata Gamora sambil tersenyum dan menunjuk di mana hatinya berada. Bab 1175. Apa yang mungkin ada? Astrid bertanya, wajahnya terlihat bingung. Jika saya tidak salah, Anda memiliki seseorang di pikiran Anda. Siapa? Seorang pria. Astrid tercengang. Dia menunduk menatap dadanya. Dia menjerit ketika dia mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Astrid bertanya sambil tersipu marah. Kegagapannya menunjukkan kegugupan yang dia rasakan. Kau masih menyangkalnya. Kamu sudah gugup sejak aku mulai bertanya padamu, Astrid. Aku melahirkanmu. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu apa yang Anda pikirkan? Gamora bertanya menggoda. Ibu, aku benar-benar tidak. Rona merah di wajah Astrid telah menjalar ke lehernya. Astrid, kamu berada di usia ketika kamu mulai memiliki perasaan romantis, dan itu wajar bagimu untuk naksir. Aku merasakan hal yang sama ketika aku bertemu ayahmu. Tapi aku hanya ingin tahu, pria macam apa yang membuatmu sangat merindukannya sampai-sampai kamu menghabiskan setengah hari memikirkannya. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Ibu, aku, Astrid terbata-bata, tidak mampu membentuk kalimat bahkan setelah sekian lama berlalu. Pikirannya masih kacau. Dia merasa sangat gugup dan gelisah karena orang lain mengetahui rahasia yang paling dia simpan untuk dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerimanya, meskipun orang itu adalah ibunya, orang yang paling dekat dengannya.
Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Astrid sekarang adalah apakah ibunya akan melarang perilaku ini. Bagaimanapun, dia memiliki identitas yang sensitif. Sementara itu, David adalah seorang petualang. Astrid telah mencari informasi tentang David sejak kembali ke Royal Planet. Namun, tidak ada keluarga yang kuat dengan nama belakang Liddell dalam belasan tahun terakhir, dan tidak ada orang yang cocok dengan identitas David. Astrid tahu David mungkin berasal dari keluarga atau organisasi yang kurang kuat, dan meskipun dia keterampilan yang kuat dikembangkan dari eksplorasi bertahun-tahun, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Astrid telah dilahirkan dalam keluarga kerajaan, dan dia tahu bagaimana keluarga yang kuat berfungsi. Keluarga mereka harus seimbang jika mereka ingin menikah. Bahkan ibunya, Permaisuri, pernah menjadi salah satu wanita lajang Istana Lunar. Karena itu, Astrid takut ibunya akan melarang apa yang dia lakukan. Jangan khawatir, Astrid. Ayahmu dan aku tidak akan menghentikanmu selama itu adalah seseorang yang kamu sukai. Kami juga tidak khusus tentang keluarga yang cocok. Bagaimanapun, seluruh kekaisaran Bima Sakti berada di bawah kekuasaan kita. Siapa lagi yang bisa cocok untuk itu? Tapi setidaknya Anda harus memberitahu kami seperti apa dia, bukan? Anda masih muda, dan kami khawatir Anda akan ditipu. Ketika Gamora selesai berbicara, dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, juga, kamu tumbuh dengan ayah dan saudara laki-lakimu yang hadir, dan mereka adalah panutanmu. Saya benar-benar ingin tahu tentang kekuatan apa yang dimiliki pria ini untuk membuat Anda terus memikirkannya bahkan setelah Anda kembali. Petik 2. Astrid menghela nafas lega setelah mendengar Gamora mengatakan itu. Dia tahu dia tidak akan bisa menghindari ini. Karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu ibunya yang sebenarnya. Dia menceritakan semuanya kepada Gamora, mulai dari saat David menyelamatkannya hingga saat mereka berpisah. Ketika Astrid menyelesaikan ceritanya, Gamora terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Astrid, berapa umur David yang kamu bicarakan ini? Dia terlihat muda. Saya tidak berpikir dia lebih dari 200, jawab Astrid hati-hati. Bab 1176. Untuk dapat dengan mudah menangani para pendosa peringkat celestial pemula, Sang Ruil Sinners, dia harus memiliki kekuatan yang dekat dengan peringkat menengah. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu pada usia ini, David ini memang layak menyandang gelar yang terpilih, bahkan jika dibandingkan dengan wilayah kerajaan lainnya. Petik 2. Betulkah? Tidakkah menurutmu David luar biasa, Bu? Aku juga begitu, kata Astrid senang. Dia secara alami senang ketika dia mendengar ibunya memuji kekasihnya. Namun, Gamora mengubah topik pembicaraan dan berkata, kecuali, meskipun David baik, masih ada jarak tertentu antara dia dan ayahmu dan kedua kakak laki-laki itu. Anda mungkin sangat menyukainya sekarang karena dia tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Anda ketika Anda berada di titik paling putus asa. Anda perlahan akan melupakannya setelah beberapa saat. Petik 2. Senyum di wajah Astrid langsung menegang. Ibu, David menyelamatkanku adalah salah satu alasan, tapi yang membuatku semakin menyukainya adalah perasaanku saat bersamanya. Saya suka mendengarkan cerita menarik dari petualangannya, saya suka bermain piano untuknya. Aku tidak akan melupakannya tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kata Astrid dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi serius Astrid, Gamora menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu terlalu gelisah, Astrid. Saya hanya berbagi kemungkinan. Karena kamu sangat menyukainya, mintalah ayahmu memperkenalkan David ke wilayah kerajaan setelah masalah dengan Sang Ruil Sinners diselesaikan. Jika dia tidak berani datang, minta ayahmu membawanya kembali dengan rantai. Ibu, kau menggodaku, kata Astrid malu-malu sambil menutupi wajahnya. Gamora dan Astrid terus mengobrol dan tertawa. Namun, ada pemikiran lain di benaknya. Mungkinkah penampilan David adalah sebuah pengaturan? Sebuah jebakan yang dibuat oleh Sang Ruil Sinners. Dengan tujuan membobol Barlowes. Mereka bisa berkolusi dengan kekuatan masuk dan keluar untuk menyerang Barlowes dalam satu gerakan. Jika tidak, mengapa kebetulan seperti itu? Bahwa seorang pemuda yang kuat tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Astrid di saat-saat paling putus asa ketika dia menghadapi Sang Ruil Sinners. Yang paling penting, orang ini baru saja kembali setelah menjelajahi luar selama beberapa dekade. Bahkan wilayah kerajaan tidak bisa mengetahui asal-usulnya. Ini agak menarik. Astrid berada pada usia yang ditentukan oleh kepolosan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan apapun. Para pendosa Sang Ruil bisa saja membuat David muncul saat ini karena mereka ingin dia mengeksploitasi fakta ini. Gamora merasa bahwa ini sangat mungkin setelah memikirkannya. Hanya saja dia belum bisa memberitahu Astrid tentang hal itu sekarang. Berdasarkan penampilannya barusan, dia kemungkinan besar telah dicuci otaknya secara menyeluruh sehingga dia tidak mungkin mempercayainya. Bahkan mungkin mempengaruhi hubungan pribadi mereka. Kebaikan, sulit untuk melindungi seorang gadis selamanya. Meski begitu, dia harus memikirkan sesuatu. Kalau tidak, gadis ini mungkin tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke perasaan mereka. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya karena mereka sudah lama tidak berhubungan. Untuk melakukan ini, dia harus membawa David ke planet Royal. Astrid, apa yang David lakukan sekarang? Mengapa Anda tidak mengundangnya ke planet Royal? Dia menyelamatkanmu.
Sebagai orang tua Anda, ayah Anda dan saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, kata Gamora. Ibu, aku mengundang David, tapi dia bilang dia harus mengurus sesuatu jadi dia tidak bisa datang untuk saat ini. Tapi dia berjanji kepada saya bahwa dia akan datang mencari saya di planet Royal setelah dia selesai dengan urusannya, jawab Astrid. Apakah begitu? Apakah kalian berdua masih berhubungan sekarang? Jarang, juga. Dan aku takut jika aku mengejarnya setiap hari, dia akan kesal denganku, jadi aku biasanya hanya berbicara dengannya sebentar setiap beberapa hari, kata Astrid dengan kepala tertunduk. Selesai. Mereka sudah selesai. Ketika Gamora melihat penampilan Astrid, dia tahu itu sudah berakhir. Sekarang penting bagi David untuk datang ke planet Royal. Ini agar mereka dapat menentukan identitasnya. Jika dia adalah pendosa Sang Ruil, mereka tidak akan bersikap mudah padanya. Jika tidak, maka dia bisa bergabung dengan mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu keributan apa yang akan dilontarkan gadis ini? Bersambung.